Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sevian Nirmala dengan NIM 060203200026. Perkenalkan, nama saya Elok Mulfarida dan saya Duwistiani Mariwati. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang footnote dan endnote. Apa sih footnote dan endnote itu? Footnote atau biasa disebut sebagai catatan kaki merupakan keterangan yang ditambahkan di bagian paling bawah akhir halaman. Selain itu, catatan kaki juga disebut sebagai daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian paling bawah setiap lembaran akhir bab karya ilmiah, baik makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Atau catatan kaki merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Catatan kaki menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari catatan kaki adalah untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusun daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Selain itu, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan, dan juga untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Selanjutnya, dalam penulisan karya ilmiah terdapat dua macam catatan kaki. Yang pertama yaitu catatan kaki lengkap, yaitu dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nomor seri, jumlah jilid, nomor cetakan, tahun terbit, nama penerbit, dan nomor halaman. Yang kedua, ada catatan kaki singkat yang ditulis secara singkat. Terdapat dua macam. Yang pertama ada ISBIT, yaitu singkatan dari individu yang artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki ini, sumbernya sama dengan catatan kaki yang terdapat di atasnya. Yang selanjutnya adalah offside atau singkatan dari author citatus, yang artinya dalam karya ilmiah yang telah dikutip. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Yang selanjutnya ada website atau singkatan dari author citatus, yang artinya tempat yang telah dikutip. Seperti di atas, tetapi halaman yang sama. Dalam penulisan catatan kaki terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama ada nama pengarang yang ditulis sekali. Yang kedua, judul buku dicetak ulang. Yang ketiga ada catatan terbit. Keempat ada nama penerbit. Kelima ada tahun terbit. Keenam ada nama halaman. Yang ketujuh, semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kata terbit dihubungkan dengan tanda titik dua. Contoh-contoh dari pertama, catatan kaki 1-3 orang pengarang. Contohnya, Khairil Anwar, Aku Ini Bintang Jalang, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, halaman 4. Itu untuk satu orang pengarang. Yang kedua, Sumi Winarsih, Ridho Yulfika, Bagus Wicaksono, Belajar Bahasa Indonesia, Bandung, Acarya, 2005, halaman 32. Itu untuk 3 orang pengarang. Selanjutnya, catatan kaki yang terdiri dari 4 atau lebih seorang pengarang. Contohnya, Mahmud Hidayat dan kawan-kawan. Bahasa dan Sastra Indonesia, Klaten, Citra Aji Parama, 2004, halaman 45. Selanjutnya, contoh
catatan kaki jika sumbernya berasal dari majalah ataupun surat kabar. Dinda Mutiara, Bahasa Jawa diambang kepunahan. Kompas, 3 Mei 1999, halaman 5. Contoh selanjutnya, jika footnote diambil dari sumber dari internet, format penulisannya yaitu nama penulis, judul tulisan, diakses dari alamat webnya, tanggal akses dan waktu akses. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang InNote atau biasa disebut sebagai catatan perut. InNote adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Fungsinya sama dengan catatan kaki. Kelebihan catatan perut dibanding dengan catatan kaki adalah pada kenyamanan pembaca untuk menemukan pokok tulisan secara menyeluruh. Catatan perut juga lebih sederhana dan jelas, karena pada catatan perut hanya terdapat 3 unsur, yaitu 1. Nama belakang pengarang, 2. Tahun penerbitan, 3. Nomor halaman. Bagaimana sih cara penulisan InNote ini? Yang pertama, yaitu diletakkan di antara tanda kurung. Yang kedua, dimulai dengan nama akhir pengarang. Yang ketiga, setelah tanda koma, diikuti tahun penerbit. Yang keempat, setelah tanda titik 2, diikuti halamannya. Contohnya, namun, kondisi Indonesia telah terpuruk oleh berbagai krisis yang mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tanda kurung, Surya, 2004, titik 2, 113, tutup kurung. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan adalah suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas. Baik yang terdapat di dalam buku, koran, surat kabar, majalah, dan media sosial lainnya. Kutipan ini mempunyai fungsi sebagai bukti atau memperkuat pendapat penulis yang dijabarkannya. Perbedaannya kutipan dengan jiplakan ialah kalau jiplakan mengambil pendapat tanpa memunculkan sumbernya, seseorang yang suka menjiplak lazimnya disebut sebagai plagiat. Tujuan dari kutipan yaitu yang pertama bertujuan untuk landasan teori yang dibuat, yang kedua bertujuan untuk mendukung argumen dari si pendapat atau analisis penulis, yang ketiga bertujuan untuk penjelasan, dan yang keempat bertujuan untuk penguat pendapat yang akan dikemukakan oleh si pembuat. Jenis-jenis kutipan. Kutipan dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini yaitu sesuai atau persis dengan aslinya. Kutipan langsung terdiri dari 2, yaitu kutipan langsung panjang, block quote. Beberapa syaratnya yaitu yang pertama APA-style atau American Psychological Association. Artinya, panjang kalimat yang dikutip melebihi 40 kata. Yang kedua ada MLA-style atau Modern Language Association. Artinya, panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Yang ketiga, jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang dikutip diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Terkait syarat di atas, maka ciri-ciri kutipan langsung panjang yaitu teks menggunakan spasi atau jarak antar baris lebih dipisahkan dari teks. Yang kedua, dikasih jarak rapat antara baris pada kutipan. Yang ketiga, dapat diapit tanda kutip tetapi boleh juga tidak diapit tanda kutip. Yang kedua yaitu kutipan langsung pendek.
Kutipan langsung pendek yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tulisan, tetapi bukan paragraf baru, diikuti dengan tanda koma 2 di bagian atas. Sumber kutipan diketik dekat dengan kalimat kutipan tersebut. Ciri-ciri dari kutipan langsung pendek diantaranya yaitu terkendali langsung dengan teks, jarak antara baris sama dengan teks, diapit dengan tanda 2 koma atau kutip, kutipan tidak melebihi 4 baris. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kurung buka Kraft, 1983.23 lalu tanda kurung tutup. Yang kedua, contoh kutipan tidak langsung. Seperti yang dijabarkan oleh Goris Kraft, tanda kurung buka 1983.23 lalu tanda kurung tutup, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Di dalam kutipan mempunyai ciri-ciri berdasarkan masing-masing jenis. Berikut penjelasannya yaitu: 1. Kutipan langsung tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Lalu yang selanjutnya, jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi. Selanjutnya, jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol. Seperti hal itu mempunyai makna atau yang tidak jelas. Selanjutnya, mempergunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Kutipan tidak langsung. Kutipan mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Yang terakhir, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka atau bibliografi. Jadi daftar pustaka atau bibliografi ini adalah unsur yang paling penting dalam menuliskan sumber referensi. Sama halnya dengan footnote, tetapi perbedaannya hanya tata cara penulisan dan letak bibliografi ini berada di akhir kalangan ilmiah. Daftar pustaka atau bibliografi ini merupakan daftar literatur yang disitir atau dikutip oleh seseorang penulis untuk membuat sebuah karya tulis. Daftar ini disusun secara alfabetis, nama penulis, dan ditempatkan di halaman akhir sebuah karya tulis. Hanya literatur yang benar-benar disitir yang wajib dicantumkan di dalam sebuah daftar pustaka. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka ini adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka juga memiliki tujuan dan manfaat yang sangat banyak, yaitu diantaranya ciri khas tulis ilmiah. Jadi tujuannya yang pertama yaitu sebagai ciri khas karya tulis ilmiah. Yang kedua, rujukan, kajian, atau sumber ilmu pengetahuan terkait. Kemudian, memberikan kepuasan batin untuk seorang penulis, penerbit, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya selain itu juga mengetahui kota dan tempat terbit. Selanjutnya membangun kepercayaan pembaca.
Dan yang terakhir yaitu membantu pembaca mencari bahan bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulis. Untuk fungsi dari sebuah daftar pustaka ini, hendaknya secara tegas dibedakan dari fungsi catatan kaki atau footnote. Nah, fungsi dari penulisan daftar pustaka ini yaitu memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain yang penulis. Untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Kemudian unsur-unsur daftar pustaka, yaitu 1. Ada pengarang atau penulis. Selanjutnya yaitu judul. Kemudian data penerbitan. Selanjutnya edisi buku berbahasa Inggris ditulis dengan menggunakan second, third, dan yang lain. Kemudian macam-macam daftar pustaka ada 3 macam, yaitu buku-buku dasar, buku-buku khusus, dan buku-buku pelengkap. Untuk penulisan daftar pustaka terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, yaitu literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, yaitu daftar pustaka ditulis atau diketik 1 spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Kemudian nomor 4, yaitu jika literatur ditulis oleh 1 orang, nah berarti nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan 4, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya. Nah, misalkan yaitu nama depan dan nama tengah disingkat, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah atau singkatan dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Kemudian yang nomor 6 yaitu penulisan daftar pustaka tidak boleh add all sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh yaitu kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol D. Biasanya yang sering dipakai memakai simbol D itu tidak boleh, serta tidak menggunakan kata penghubung N walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir yaitu cara penulisan. Setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya untuk menyusun sebuah daftar. Nah, harus memperhatikan yang pertama tadi nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. Kemudian yang nomor 2, bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet. 3. Jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari 1 bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu diikut sertakan, tetapi diganti dengan
garis panjang 5-7 ketukan. Kemudian yang keempat yaitu jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1 spasi. Tetapi jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. Kemudian yang kelima yaitu baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketikan. Kemudian teknis penulisan daftar pustaka, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Yang kedua yaitu jarak antara baris yaitu adalah 1,5 spasi. Yang ketiga, daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis. Akan tetapi, cara mengurut daftar pustaka amat bergantung pada bidang ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki gaya selingkung. Yang terakhir yaitu, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Kemudian untuk format-formatnya dalam daftar pustaka. Untuk format dalam penulisan daftar pustaka ini, ketika menggunakan jurnal, yang pertama yaitu menggunakan jurnal. Cara penulisannya yaitu sebagai daftar pustaka ini mengikuti urutan, yaitu yang pertama nama belakang penulis, nama depan penulis atau disingkat, tahun penerbitan dalam tanda kurung, judul artikel ditulis di antara tanda petik, jadi judulnya ini di sebelum dan setelahnya harus ada tanda petik. Judul jurnal dengan huruf miring atau digaris bawahi dan ditulis penuh. Nomor volume dengan angka Arab dan digaris bawahi tanpa didahului dengan singkatan vol. Nomor penerbitan jika ada dengan angka Arab dan ditulis di antara tanda kurung. Nomor halaman dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor halaman terakhir tanpa didahului singkatan PP atau H. Contohnya yaitu misalkan nama penulisnya yaitu Leonard Barrett, berarti ini dibalik menjadi Barrett Renard. Kemudian tahunnya 1983 di dalam kurung. Terus judul bukunya The MPT Cycle Refinement of a Nuclear Concept. Nah, sebelum dan sesudahnya terdapat tanda petik. Kemudian Journal of Counseling Psychology 28 dalam kurung 2,91 sampai 100. Nah, 91 sampai 100 ini adalah halamannya dari pertama sampai halaman terakhir. Kemudian jika format dalam buku berarti sumbernya tertulisnya berupa buku, maka urutan-urutan penulisnya adalah nama belakang penulis, kemudian nama depan atau dapat disingkat, tahun penerbitan, judul buku digaris bawahi, edisi, kota asal, dan yang terakhir yaitu penerbit. Nah, tetapi dalam buku tulis ini ada beberapa macam juga. Jika satu pengarang, berarti contohnya yaitu pupil ME. Berarti pupil ini adalah nama belakang penulis yang ditulis di depan. Kemudian yang kedua yaitu nama singkatan atau nama depan asli penulis. Kemudian tahun penerbitan yaitu di dalam kurung 1976. Kemudian judul buku Social Class and Language Utilization at the Tertiary Level. Kemudian edisi di garis bawahi.
Tapi di sini tidak ada, langsung ditulis University of Queensland. Kemudian jika 2 atau 3 pengarang, contohnya yaitu Duncan, MG, and Bible, BG, itu adalah nama dari seorang penulis. 1974 adalah tahun penerbit. The Study of Teaching, New York, Holt, Reinhardt, and Winston Lyon, B. Rowan, HH, and Homero, TS. Ini adalah nama penulis kedua. Kemudian tahun lagi 1969. Kemudian judul bukunya A History of the Western World, Chicago, Rand, MC Nelly. Nah, kemudian selain itu juga misalkan lebih dari 3 pengarang, berarti digunakan et al. Yang dicetak miring atau digarisbawahi. Kemudian jika di luar buku atau jurnal, nah berarti misalkan ada skripsi, tesis, atau disertasi, berarti contohnya yaitu Sulaiman, MI, 1985. Sulaiman ini adalah nama belakang dan MI ini adalah nama depan yang disingkat. Kemudian tahun penerbitan 1985. Suatu upaya pendekatan fenomenologi terhadap situasi kehidupan dan pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Nah, kemudian setelah tahun penerbitan tadi ditulis judul bukunya. Kemudian disertasi doktor pada FPS IKIP Bandung tidak usah diterbitkan. Kemudian jika berbentuk publikasi departemen, berarti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tahun penerbitan. Kemudian judulnya yaitu Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional. Kemudian Jakarta, Depdikbud. Kemudian ada dokumen juga. Kalau dokumen berarti ditulis Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, tahun penerbitan 1983, Laporan Penilaian Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, Jakarta, Depdikbud. Kemudian ada makalah. Makalah berarti yaitu nama penulisnya Kartadinata. S adalah nama awal yang disingkat. 1989 adalah tahun penerbitan. Kualifikasi Profesional Petugas Bimbingan Indonesia adalah judul dari buku Kajian Psikologis. Makalah APDA Konversi 7 IPBI dan Pasar. Kemudian yang terakhir yaitu dari surat kabar. Berarti yang pertama yaitu nama penulis, kemudian sama tahun penerbitan, judul buku, kemudian tanggal dibuatnya. Kemudian ada yang berupa dari internet. Di internet ini juga ada banyak macamnya, ada karya perorangan, ada artikel dalam jurnal, ada artikel dalam majalah, ada artikel di surat kabar, ada email. Nah, banyak sekali macamnya dan intinya yang pertama yaitu yang ditulis adalah nama penulis atau pengarangnya dulu. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu bahwa catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Selain itu, catatan kaki juga disebut daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian paling bawah di setiap lembaran akhir bab karya ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Atau catatan kaki merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Sedangkan kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini yaitu sesuai persis dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Dengan inot, catatan perut menurut R. Masri
Saraputra, seorang penulis, harus mengutip sumber ketika sumber tersebut benar-benar diperlukan untuk mendukung gagasan penulis bahwa itu pernah ada orang lain yang menyampaikan gagasan serupa. Sedangkan definisi daftar pustaka menurut KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Tujuan penulisan catatan kaki sendiri adalah untuk menyusun pembuktian sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian, intisasi, keterangan insidental, materi penjelas yang kurang penting, perbaikan dan pandangan yang bertentangan, dan merujuk bagian lain teks uraian pada halaman lain sebelum atau sesudahnya.